Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my You didn't have to cut me off. Say that I can never have to know we were nothing. Don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Yeah, so lost. How did things get like this? you don't know what to do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nazira. Saya adalah mahasiswa aktif di Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas tentang tujuan dan fungsi kode etik guru. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kode etik guru. Nah, di sini saya akan membahas apa sih tujuan dan fungsi dari kode etik guru itu. Nah, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki tujuan dan fungsi kode etik profesi keguruan itu sendiri, kita harus paham dulu nih tentang pengertian dan tujuan kode etik profesi. Jadi kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu, entah itu profesi keguruan ataupun profesi yang lainnya. Nah, adanya penerimaan atau suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan untuk mematuhinya, serta kesiapan atas kemungkinan adanya konsekuensi jika terjadi kelalaian terhadapnya. Adapun tujuan dari adanya kode etik ini adalah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Nah, pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa layanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya. Pihak pengembang tugas pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa, dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasanya. Nah, selanjutnya ada kode etik guru. Kode etik guru adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Kode etik guru berisi panduan dalam menghormati hak-hak dan kebutuhan siswa, menjaga profesionalisme, integritas, dan etika dalam hubungan antar guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, kode etik guru juga mencakup tanggung jawab guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya, menjaga kerahasiaan informasi siswa, menghindari konflik kepentingan, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pembelajaran yang bermutu dan adil. Nah, kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan.
Jadi, pada dasarnya, fungsi utama dan pertama dari kode etik guru adalah menjadi satu paket lengkap terkait prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru. Hal ini dalam kaitannya tentu ada hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun secara lebih luas, fungsi kode etik guru antara lain yang pertama, sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi, dalam hal ini guru, tentang prinsip profesionalitas. Yang kedua, sebagai sarana kontrol siswa bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah guru. Yang terakhir, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang kode etik profesi keguruan. Keguruan merupakan suatu jabatan profesional. Kenapa? Karena pelaksanaannya menuntut keahlian tertentu melalui pendidikan formal yang khusus serta rasa tanggung jawab tertentu dari para pelaksananya. Suatu profesi merupakan posisi yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap khusus tertentu serta mendapat pengakuan dari masyarakat. Keahlian tersebut menuntut dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus dan dilandasi oleh bidang keilmuan tersebut yang secara terus-menerus dikembangkan melalui penelitian serta pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya, keanggotaan profesi menuntut keikutsertaan secara aktif dalam ikatan profesi dan usaha-usaha pengembangan profesi melalui penelitian dan pelayanan. Pekerjaan keguruan tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku atas dasar nilai yang dianut oleh guru, peserta didik atau siswa, dan masyarakat. Maka kegiatan layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Para guru berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai pribadi dan profesional dan prosedur yang legal. Dalam hubungan inilah, guru seharusnya memahami dasar-dasar kode etik guru sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik profesi merupakan tatanan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi, baik itu profesi keguruan maupun profesi yang lainnya. Nah, pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut, khususnya profesi keguruan. Nah, meskipun kode etik itu dijadikan sebagai pedoman atau standar pelaksanaan kegiatan profesi, kode etik ini juga masih memiliki beberapa keterbatasan di dalamnya. Yang pertama, beberapa isu tidak dapat diselesaikan dengan kode etik. Yang kedua, ada beberapa kesulitan dalam menerapkan kode etik. Yang ketiga, kadang-kadang timbul konflik dalam lingkup kode etik. Jadi tidak selamanya lingkup kode etik ini berjalan dengan lancar, tapi juga bisa menimbulkan konflik di dalamnya. Nah, yang keempat, ada beberapa isu legal dan etika yang tidak dapat tergarap oleh kode etik. Yang kelima, ada beberapa hal yang dapat diterima dalam waktu atau tempat tertentu. Mungkin tidak cocok dalam waktu atau tempat lain. Jadi kecocokan tempat dan waktu ini juga berpengaruh dalam penerapan kode etik. Yang keenam, kadang-kadang ada konflik antara kode etik dan ketentuan hukum. Yang ketujuh, kode etik sulit untuk menjangkau lintas budaya. Dan yang terakhir, kode etik sulit untuk menembus berbagai situasi, seperti ini ada keterkaitannya dengan poin yang nomor 5 itu tadi. Dengan memperhatikan pengertian dan keterbatasan yang saya paparkan tadi, pekerjaan keguruan tetap memerlukan adanya kode etik profesi agar layanan yang diberikan oleh para guru dapat terlaksana secara profesional dan akuntabel.
Nah, kode etik profesi sebagai perangkat standar berperilaku dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian, kode etik guru dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi perilaku bangsa Indonesia. Hal itu berarti seluruh kegiatan profesi keguruan di Indonesia seharusnya bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 42 dinyatakan, setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di samping itu, rekomendasi UNESCO atau ILO tanggal 5 Oktober 1988 tentang status guru menegaskan status guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapat perlindungan profesional. Mengingat kode etik itu merupakan suatu kesepakatan bersama dari para anggota suatu profesi, maka kode etik ini ditetapkan oleh organisasi yang mendapat persetujuan dan kesepakatan dari para anggotanya. Khususnya di Indonesia ini ada yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia dalam Kode Etik Guru di Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan PGRI. Nah, dalamnya menetapkan Kode Etik Guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat 4 tahapan pengembangan Kode Etik Guru. Yang pertama, tahap pembahasan atau perumusan pada tahun 1971 sampai 1973. Yang kedua, ada tahap pengesahan. Yang ketiga, ada tahap penguraian, dan yang terakhir ada tahap penyempurnaan yang disepakati oleh Kongres yang ke-16 Juli 1989. Nah, kode etik ini secara terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kepada setiap guru atau anggota Persatuan Guru Republik Indonesia. Rumusan dan isi senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres. Jadi teman-teman yang sebagai calon guru ataupun yang sudah menjadi guru dan tergabung pada anggota Persatuan Guru Republik Indonesia harus tahu tentang ADART di Persatuan Guru Republik Indonesia ini. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang etos kerja dan profesionalisme guru. Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesian, kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi, yaitu profesi, semi-profesi, terampil tidak terampil, dan kuasi profesi. Gilley dan Eglen mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi aspek yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Sebagai acuan pilihan perilaku, etika bersumber pada norma-norma moral yang berlaku pula. Sumber yang paling mendasar adalah agama sebagai sumber keyakinan yang paling asasi. Dalam dunia pekerjaan, etika sangat diperlukan sebagai landasan perilaku kerja para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan etika kerja itu, maka suasana dan kualitas kerja dapat diwujudkan sehingga menghasilkan kualitas pribadi dan kinerja yang efektif, efisien, dan produktif. Etika kerja lazimnya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber dasar nilai dan moral tersebut. Rumusan etika kerja yang disepakati bersama itulah yang disebut kode etik. Nah, dari etika kerja itulah kemudian dirumuskan kode etik yang akan menjadi rujukan dalam melakukan tugas-tugas profesi. Dengan kode etik itu pula, perilaku etika para pekerja akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati, menghayati, dan mengamalkan isi dari semua kode etik yang telah disepakati bersama.
Dengan demikian akan tercipta suasana yang harmonis dan semua anggota akan merasakan adanya perlindungan dan rasa aman dalam melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan kata etos bersumber dari pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian pekerjaan yang tercermin melalui kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian, etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku pekerja ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Kualitas untuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur di dalamnya, yakni antara lain disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan bekerja. Nah, dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya. Disiplin yang dimaksud di sini bukan disiplin yang mati dan pasif, tetapi disiplin yang hidup dan aktif, yang didasari oleh penuh pemahaman, pengertian, dan keikhlasan. Sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling berperan, karena sikap mendasari arah dan intensitas untuk kerja. Perwujudan untuk kerja yang baik didasari oleh sikap dasar yang positif dan wajar terhadap pekerjaannya. Mencintai pekerjaan sendiri adalah salah satu contoh sikap terhadap pekerjaan. Demikian pula keinginan untuk senantiasa mengembangkan kualitas pekerjaan dan untuk kerja merupakan refleksi sikap terhadap pekerjaan. Jadi dengan demikian, etos kerja merupakan tuntutan internal untuk berperilaku etis dalam mewujudkan unjuk kerja yang baik dan produktif. Dengan etos kerja yang baik dan kuat, sangat diharapkan seorang pekerja akan senantiasa melakukan pekerjaannya secara efektif dan produktif dalam kondisi pribadi sehat dan berkembang. Perwujudan untuk kerja ini bersumber pada kompetensi aspek kepribadian yang mencakup aspek religi, intelektual pribadi, fisik, moral, dan sebagainya. Hal itu dapat berarti bahwa mereka dipandang memiliki etos kerja yang tinggi dan kuat akan memiliki keunggulan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Lepaskan saya! Kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Oh, okey. Ini bukan lautan, ha? Baiklah, memasuki pembahasan yang keempat, yakni tentang Kode Etik Guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut atau ADART PGRI 1994. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama tentang pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selain Kode Etik Guru Indonesia, PGRI juga menyusun Ikrar Guru Indonesia ADART PGRI 1994. Yang pertama, kami guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, kami guru Indonesia adalah pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, kami guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, kami guru Indonesia bersatu dalam wadah organisasi perjuangan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. Dan yang terakhir, kami guru Indonesia menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara, serta kemanusiaan. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik guru dapat memiliki konsekuensi yang serius, termasuk sanksi administratif, penangguhan, atau bahkan pencabutan lisensi mengajar. Penting bagi guru untuk mengenali dan menghindari pelanggaran kode etik agar dapat menjalankan tugas mereka sebagai pendidik dengan baik. Nah, adapun pelanggaran kode etik guru dapat mencakup berbagai hal, antara lain, yang pertama, keengganan untuk meningkatkan diri sendiri. Guru yang tidak bersedia untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan di bidangnya dapat dianggap melanggar kode etik guru. Sebagai pendidik, guru perlu selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan guna memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. Yang kedua, itu ada diskriminasi. Guru yang melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial siswa itu melanggar prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Guru harus mampu menghormati perbedaan dan menghadirkan pembelajaran yang inklusif bagi semua siswa. Yang ketiga, ada pelanggaran privasi. Guru yang mengungkapkan informasi pribadi siswa tanpa izin itu melanggar etika keprofesian. Guru harus menjaga kerahasiaan dan privasi siswa serta menggunakan informasi pribadi hanya untuk keperluan pendidikan yang sah. Yang keempat, ada pelecehan atau penyalahgunaan kekuasaan. Guru yang melakukan pelecehan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap siswa itu melanggar kode etik guru. Guru harus menggunakan kekuasaan mereka dengan bertanggung jawab dan menjaga hubungan yang profesional dengan siswa. Lalu yang kelima, ada plagiarisme atau pengakuan palsu. Guru yang menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang pantas atau mengaku sebagai pencipta karya orang lain dapat dianggap melanggar kode etik guru. Guru harus mematuhi prinsip kejujuran dan integritas dalam pekerjaannya. Yang keenam, kurangnya persiapan atau ketidakprofesionalan. Guru yang tidak mempersiapkan dengan baik pelajaran atau tidak menjalankan tugasnya secara profesional dapat melanggar kode etik guru. Maka dari itu, guru harus memiliki persiapan yang memadai dan memenuhi standar profesionalisme dalam mengajar. Yang ketujuh, penyebaran informasi yang tidak akurat atau berita hoax. Guru yang menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak didukung oleh bukti dapat merugikan siswa dan melanggar etika keprofesian. Guru harus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat dan berdasarkan bukti. Yang terakhir, keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Guru yang terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan narkoba ataupun kekerasan, melanggar kode etik guru. Guru harus menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagai contoh yang baik bagi siswa. Nah, dengan mengetahui adanya tujuan dan fungsi-fungsi kode etik guru, dapat membantu guru atau tenaga pendidik atau bahkan calon tenaga pendidik menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi siswa, serta memperkuat keprofesionalan guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan. Demikian pembahasan kita tentang tujuan dan fungsi kode etik guru pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian video kali ini. Nah,
Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Bye-bye. Saya wassalamualaikum bro.